berbagai pijat yang telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu tentang tubuh manusia atau gerakan-gerakan tangan yang mekanis terhadap tubuh manusia dengan mempergunakan bermacam-macam bentuk pegangan atau teknik. Manfaatnya yaitu yang pertama, membantu untuk mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh melalui simpatik dan sistem sirkulasi yang dapat mengurangi kelelahan dan membuat ibu lebih berenergi. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung dan membantu tekanan darah ibu hamil menjadi normal. Yang ketiga yaitu ketidaknyamanan otot seperti kram, ketegangan otot, ketakutan otot yang sering dirasakan oleh ibu hamil dapat dikurangi dengan pijat. Yang keempat yaitu pijat dan membantu mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil yang disebabkan perubahan hormonal selama kehamilan. Yang kelima yaitu pijat membantu menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil yang sering mengalami kecemasan sehingga ibu hamil dapat merasakan tidur yang lebih berkualitas. Yang terakhir yaitu keenam, ibu bersalin yang diberikan pijat dapat merasakan kenyamanan sehingga memperlancar proses persalinan. Begitu juga saat nifas dapat membantu ibu nifas untuk mengembalikan energi dan kekuatannya lebih cepat sehingga mengurangi stres pada postpartum. Nah, persiapan apa saja yang kita siapkan yaitu peralatan, yang kedua lingkungan dan pasien. Nah, untuk peralatan yaitu yang pertama matras atau kasur atau kursi, yang kedua yaitu bantal, dan yang ketiga jangan lupa memakai baby oil. Nah, untuk lingkungan yaitu siapkan tempat tidur yang memudahkan untuk bekerja. Yang kedua yaitu beri penerangan yang cukup. Nah, untuk pasien yaitu jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan dan berikan posisi yang nyaman. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama persiapan alat. Nah, apa saja yaitu menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien. Yang kedua mencuci tangan dan persiapan lingkungan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua yaitu tahap kerja. Tahap kerja yang pertama yaitu menganjurkan ibu mengambil posisi senyaman mungkin. Terus yang kedua yaitu pemijatan pada daerah punggung. Yang pertama yaitu mengatur posisi klien. Posisikan ibu dalam posisi yang nyaman dan tanyakan bagaimana posisi yang nyaman. Terus yang kedua yaitu peregangan. Buka selimut pada daerah punggung sampai daerah glutea, kemudian balurkan minyak di daerah punggung dan mulai dengan peregangan. Yaitu eflurasi. Mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal, kembali lagi dari bawah dan tekanan pijatan atas dikurangi.
keempat yaitu meremas pinggang. Lakukan meremas mulai dari otot gluteal dan pinggang dengan lembut bergeser bolak-balik. Dan meremas bahu, lanjutkan meremas ke bagian atas bahu. Selanjutnya kita masuk ke diagonal strokes atau langkah yang ke-7, yaitu urut dari daerah bahu ke daerah gluteal, daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Selanjutnya kita masuk pada gerakan ke-7, yaitu twiding thumbs. Tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarian jempol. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-8, yaitu circular thumbs. Gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada posisi kanan dan kiri otot spina secara sirkular pada ibu hamil trimester 3 dan postnatal. Diteruskan naik ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Gerakan ini digunakan untuk jika klien mengeluri daerah ram tertentu. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-10, yaitu gerakan deeper cross friction therapy. Gunakan 2 tangan dan 4 jari, dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang, lanjutkan ke punggung ke atas hingga bahu dan kembali. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-11, yaitu elbow technique. Letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung, meluncur turun pada otot tulang belakang dan bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal.
bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kembali lagi dan bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Yang ketiga yaitu kita masuk pada pemijatan daerah lengan. Yang pertama yaitu eflorasi. Usap dengan lembut lengan bawah lalu naik ke atas. Lakukan pada sisi yang lainnya. Yang berikut yaitu V-stroke. Buat huruf V di antara ibu dan jari telunjuk, pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Berikut yaitu gerakan kneading. Buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Lakukan pada sisi yang lainnya. Yaitu gerakan deep stroke atau usap samping. Usap dari tengah ke bawah luar seperti membentuk daun. Lakukan pada sisi yang lainnya. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerusan. Gerus lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Lakukan pada sisi yang lainnya. Yang terakhir yaitu gerakan tangan. Pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pemijatan daerah paha. Yang pertama yaitu eflorasi, dimulai dari lutut sampai pangkal paha.
gerusan bisa digunakan dengan dua tangan dengan mengayuh satu tangan. Lakukan di sisi sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke gerakan spreading hamstrings, yaitu kedua tangan tumpang tindih memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Pusat dari lutut ke pangkal paha. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya kita masuk ke gerakan crisscross, yaitu dua tangan sejajar kemudian digerakkan seperti mengayuh sepeda hingga pangkal paha, mulai gerakan dari bawah ke pangkal paha. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya kita masuk ke gerakan compression, yaitu kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya kita masuk ke eflurasi betis, yaitu pada daerah betis tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat. Selanjutnya yaitu V stroke. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pergelangan kaki. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya yaitu kneading dengan lembut pada daerah betis sampai lutut. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya yaitu leaf stroke, yaitu gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun. Lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya yaitu Kieselfitz, yaitu lakukan gerusan ke arah atas. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya yaitu gerakan pumping. Tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Lakukan pada kaki yang satunya. Selanjutnya yaitu masas kaki, yaitu lakukan masas dengan lembut pada kaki.
yaitu usap dengan lembut bagian telapak kaki. Lakukan pada kaki yang satunya. Yang terakhir yaitu kisser fish. Gosok telapak kaki dengan arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan kuku-kuku jari.